Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Erika Putri dengan NIM 20080764042, yang mana di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal yang berjudul Analysis of Cadmium and Lead Using Atomic Absorption Spectrophotometer in Roadside Soils of Ejima Town. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Kandungan timbal dan kadmium dalam tanah cenderung lebih besar di kota-kota, dekat jalan raya, dan di sekitar sumber industri. Tanah yang berada di daerah perkotaan atau pertanian dapat menyerap logam yang dilepaskan ke lingkungan dari berbagai sumber antropogenik. Begitu berada di tanah, beberapa bahan, contohnya di sini itu logam, itu akan bertahan karena sifatnya yang tidak bisa bergerak. Penggunaan bensin bertimbal itu memberikan dorongan akan pentingnya kadar timbal, terutama pada debu jalanan. Polusi udara telah lama dikenal sebagai bentuk polusi yang cukup mematikan. Sebagian besar masalah yang menjadi perhatian masyarakat pada saat ini itu adalah kandungan dari logam berat yang terkait dalam polusi udara. Pada pembahasan tujuan di jurnalnya itu untuk menganalisis kadar konsentrasi timbal dan kadmium yang diukur dengan spektroskopi serapan atom api atau FAAS. Untuk analisis yang dilakukan pada penelitian ini itu menggunakan analisis statistik yang digunakanlah perangkat lunak SPSS 18. Nah, SPS ini yang kita tahu ada Statistical Program of Social Science, itu merupakan sebuah paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Nah, selain dari penggunaan SPS tadi, itu digunakan juga ANOVA satu arah, yang mana ANOVA satu arah ini untuk menguji hipotesis dengan memakai varian serta data hasil pengamatan terhadap satu faktor. Nah, untuk alasan penggunaan AAI sebagai metodenya itu di sini karena instrumen pemisahan dengan AAS itu dapat digunakan untuk menganalisis kadar konsentrasi timbal dan kadmium. Nah, sesuai dengan tujuan dari jurnal tadi gitu. Untuk pelaksanaan dari AAS ini juga bisa dikatakan relatif sederhana. Walaupun sederhana itu, AAS memiliki keakuratan yang baik dan sangat sensitif. Nah, sehingga yang kita harapkan hasil dari analisisnya nanti akan memperoleh hasil yang akurat. Untuk bahan dan metode, di sini dari pengambilan sampel itu untuk tahap dari pengambilan sampel di sini yang pertama, sampel dikumpulkan di berbagai kota Jima, negara bagian Oromia, Barat Daya Ethiopia. Nah, selanjutnya untuk waktunya yang diambil itu dilaksanakan pada Desember 2018. Pengambilan sampel itu dilakukan pada 4 tempat yang berbeda dari 4 tempat yang berbeda di kota Jima tadi. Nah, diambil dari sisi jalan dan sampai kedalaman 0,5 cm. Untuk berat dan banyaknya sampel yang diambil itu di jurnal tidak dicantumkan. Nah, selanjutnya untuk sampel tanah disimpan dalam kantong plastik dan diberi label untuk menjadi sebuah pertanda dan menghindari tercampurnya sampel tanah tadi karena diambil dari tempat yang berbeda. Nah, setelah terkumpul, sampel-sampel tadi akan dibawa ke laboratorium. Dalam preparasi sampel tanah di sini, pada tahap yang pertama itu sampel tanah yang sudah didapat itu dipisahkan dengan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan seperti batu, daun, dan kotoran dengan menggunakan tangan. Yang mana di sini masih dikatakan sebagai manual. Nah, kemudian setelah dipisahkan dengan bahan-bahan tadi,
itu nanti dikeringkan menggunakan oven. Nah, setelah dikeringkan menggunakan oven, itu tanah yang sudah kering akan dihaluskan lebih lanjut gitu, agar partikel-partikelnya lebih kecil dan halus. Itu digunakan mortar dan alu di laboratorium. Nah, setelah dihaluskan itu diayak dan untuk menghomogenkan sampel. Nah, setelah sampel itu homogen, sampel kemudian dikeringkan lebih lanjut menggunakan oven, berarti dilakukan oven 2 selama 8 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Untuk prosedur dari eksperimentalnya di sini, yang pertama sampel tanah yang tadi sudah homogen dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius itu diambil 1 gram dan diayak, kemudian ditempatkan pada gelas kimia dengan kadar 300 ml. Setelah itu direbus pada suhu 230 derajat Celcius dengan perebusannya itu dibarengi dengan asam nitrat 15 ml, 69% dan 25 ml asam perklorat 58%. Nah, setelah direbus atau dicerna, kemudian dicukupkan volumenya hingga 50 ml dalam labu takar. Nah, setelah itu konsentrasi logam ditentukan dengan spektrofotometri serapan atom. Dari hasil penelitian dan interpretasi data yang diperoleh, itu pada yang pertama di sini analisis sampel tanah untuk kandungan timbal. Nah, pada tabel yang pertama di situ dijelaskan pada standarisasi timbal pada kalibrasi yang ke-0 itu absorpsinya diperoleh 0,000003. Nah, sedangkan yang kedua itu 57 kali 10 pangkat minus 6, dan untuk kalibrasi standarisasi yang kedua itu diperoleh 0,004414, yang selanjutnya diperoleh 0,008724, dan yang terakhir kalibrasi standarisasi yang keempat diperoleh 0,02308. Nah, untuk gambaran dari kurva kalibrasinya di situ untuk menghasilkan persamaan garis Y sama dengan 0,0092x. Nah, sedangkan R kuadratnya sama dengan 0,993. Untuk hasil penelitian dan interpretasi data yang kedua itu analisis sampel tanah untuk kandungan kadmium. Nah, pada standarisasi kadmium, pada standarisasi yang ke-0 itu absorpsinya yang diperoleh 0,00247, sedangkan yang standarisasi yang pertama itu ada 0,04156, yang selanjutnya diperoleh 0,008796. Untuk kalibrasi standarisasi yang ketiga ada 0,1726, kalibrasi standarisasi yang keempat ada 0,3283, dan yang terakhir ada 0,635. Untuk kurva dari kalibrasinya di sini diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,133x dan R kuadratnya 0,99269. Kemudian untuk yang selanjutnya itu mengenai tabel ketiga, ada konsentrasi dari timbal dan kadmium pada tempat di kota Jima yang berbeda-beda. Untuk tempat di Mercato, konsentrasi dari timbal itu diperoleh 36,47. Ya, sedangkan untuk kadmiumnya di sini sekitar 0,815. Untuk tempat dari Yeteba Beirut, dari konsentrasi timbal diperoleh 43,42. Kalau
kadmium di sini 0,89. Untuk yang selanjutnya ada dari koci. Untuk konsentrasi dari timbal di sini 40,97 dan untuk kadmiumnya 1,745. Dan yang terakhir di Jima Hospital itu untuk konsentrasi dari timbalnya itu ada 39,17 dan yang terakhir ada kadmiumnya ada 0,505. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari jurnal. Nah, yang pertama kelebihannya di sini penggunaan dan diksi atau pemilihan kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang kedua, hasil standarisasi sampel itu digambarkan dengan menggunakan tabel. Dan yang terakhir, terdapat kurva kalibrasi standarisasi sampel yang mana akan mempermudah kita sebagai pembaca untuk memahami terkait dengan hasil kalibrasi standarisasi sampelnya. Sedangkan untuk pembahasan mengenai kekurangan jurnalnya, yang pertama itu tidak terdapat prosedur eksperimental pada bagian analisis menggunakan AAS dengan detail, yang mana di sini tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan prosedur langkah-langkah dalam menganalisis menggunakan AAS-nya. Kemudian yang kedua itu tidak terdapat analisis data pada bagian perhitungan kadar konsentrasi timbal dan kadmium, yang mana pada pembahasan itu hanya terdapat hasil akhir konsentrasi dari kadmium maupun timbal dari kota yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya itu pembahasan tidak membahas secara rinci terkait dengan tabel standarisasi dan kurvanya. Dan yang keempat itu pembahasan terkait dengan AAS sangat kurang. Dan yang terakhir, pembahasan terkait dengan proses analisis tidak dijelaskan secara rinci, yang mana pada jurnal tersebut hanya dicantumkan penggunaan media analisisnya, tapi tidak dijelaskan terkait dengan penggunaan dari media tersebut. Nah, yang pembahasan yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Nah, analisis menggunakan AAS dapat digunakan untuk menentukan kadar logam pada sampel. Nah, sampel tanah yang diambil dari lokasi pengambilan sampel di pinggir jalan yang terpapar bensin dan emisi kendaraan menunjukkan perbedaan yang cukup besar atau jauh dalam konsentrasi timbal dan kadmium dibandingkan dengan tanah daerah yang tidak terpapar bensin dan emisi kendaraan. Kemudian dalam penelitian ini disimpulkan juga konsentrasi timbal lebih tinggi diperoleh daripada kadmium di tanah pinggir jalan Jima Barat Daya, Ethiopia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau menganalisis jurnal di sini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih buat teman-teman dan ibu yang sudah berkenan menyimak pembahasan sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.